Qinzi. Qinzi. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Jangan lupa matikan listrik. Dan kunci pintunya. Dasar. Hal sepele saja. Selalu bikin repot. Siap, bos. Bos. Saya sudah tidak makan selama beberapa hari. Tolong kasihanilah saya. Beri saya sedikit sup hangat. Aduh, kenapa toko kita selalu didatangi makhluk seperti ini? Aduh, cepat pergi sana. Aduh, Qinzi, kesini. Cepat kesini. Usir dia. Kotor sekali, bawa sial. Pak tua, Anda lapar? Ya. Cepat dimakan. Anak muda, kamu orang baik. Aduh, pelan-pelan. Kemana lagi si Qinzi itu? Datang. Makan yang pelan, ya. Orang tua ini, jalannya cepat sekali. Koin ini, kelihatannya aneh sekali. Jangan-jangan ditinggalkan oleh kakek tadi. Pegadaian Yidu. Tempat apa ini? Kamu. Halo, di sini adalah Qinzi. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu lama sekali. Pak tua. Pak tua, kenapa Anda ada di sini? Ini. Tempat apa ini? Di sini adalah Pegadaian Yidu. Dan aku adalah pemilik tempat ini. Pegadaian. Tadi aku jelas-jelas ada di. Tidak perlu dipikirkan. Bagi tempat ini, ruang dan waktu hanyalah sebuah aliran yang bisa diarungi bebas. Waktuku hampir habis. Aku perlu mencari seseorang untuk mewarisi pegadaian ini. Dan kamu adalah orang yang kupilih. Aku. Tidak. Pak tua, Anda mungkin salah orang. Aku cuma seorang pelayan. Aku tidak bisa apa-apa. Aku sudah mengamatimu lama. Dengan kebaikan hatimu, itu cukup untuk memimpin tempat ini. Ini apa? Kamu memberiku semangkuk mie umur panjang. Aku membalasmu dengan kekayaan seumur hidup. Asalkan kamu mau, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Pegadaian sebesar ini, semuanya milikku. Ya Tuhan, berapa banyak uang ini? Tunggu dulu, orang tua ini. Jangan-jangan penipu. Tenang saja, aku bukan penipu. Lagi pula, dengan statusmu sekarang, apa yang bisa kutipu darimu? Hahaha. Benar juga, orang tua ini. Perkataannya ada benarnya. Pemuda miskin sepertiku, apa yang berharga untuk ditipu? Lagi pula, pegadaian sebesar ini tidak mungkin lari. Pak tua, aku bersedia mengambil alih. Pegadaian Yidu.
Yang diperdagangkan di sini bukan uang, melainkan segala hal di dunia, bahkan termasuk jiwa manusia. Ingatlah, ada orang yang menggunakan jiwa untuk kekayaan. Ada orang yang menggunakan kekayaan untuk jiwa. Lucunya, mereka selalu mengira bahwa merekalah pemenangnya. Padahal, yang bisa mengendalikan nafsunya, itulah pemenang yang sesungguhnya. Pegadaian Yidu. Dunia ini. Ternyata ada tempat ajaib seperti ini. Di Pegadaian Yidu ini, semua transaksi bergantung pada apa yang disebut poin transaksi untuk dilakukan. Segala sesuatu sudah ada harganya. Dan asalkan punya poin transaksi yang cukup, aku bisa mendapatkan segalanya. Orang tua itu, sebagai pemilik pegadaian, ternyata memiliki puluhan juta poin transaksi. Kalau begitu, apakah aku bisa menggunakan poin-poin transaksi ini? Gunakan 1000 poin untuk menukar peningkatan IQ-ku. Aku merasa tidak pernah sesegar ini. Sebelumnya, pikiranku menjadi jernih tidak seperti biasanya. Ini ternyata nyata. Benar-benar ajaib. Gunakan 1000 poin lagi untuk meningkatkan fisikku. Gunakan 1000 poin lagi. Gunakan lagi untuk menukar umur panjang. Mungkinkah inilah yang disebut kekuatan super? Hahaha. Baiklah, mulai hari ini, Pegadaian Yidu akan berada di atas hukum dunia. Dan aku akan menjadi Tuhan di dunia ini. Tapi kenapa aku merasa seperti karakter penjahat? Ya. Yo, Qin Zi, sudah hampir waktunya pulang. Baru sekarang kamu muncul. Kamu benar-benar menganggap dirimu bos, ya? Hah. Tatapan mata Qin Zi ini, kenapa menakutkan sekali? Seolah dia melihatku dengan penuh penghinaan. Lihat apa? Hah? Kamu tidak terima. Aku tanya padamu. Apa kemarin kamu memberikan mie di tokoku kepada kakek tua itu? Apa kamu tahu berapa banyak bakteri di tubuhnya? Kalau sampai di toko terjadi masalah kesehatan, apa kamu bisa tanggung jawab? Hah? Masih diam saja, ya? Aku. Mulai hari ini, aku bukan lagi pelayan di tempatmu. Kamu juga tidak punya hak untuk mengatur-atur aku. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Jangan bunuh aku. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kamu pikir kamu itu siapa? Tanpa aku, bagaimana kamu bisa hidup? Aku jamin, dalam 3 hari, kamu pasti akan kembali dan memohon padaku. Kulihat auramu gelap sekali. Sisa umurmu sepertinya tinggal setengah bulan. Aduh, omong kosong apa itu? Beraninya menyumpahiku. Percaya atau tidak, terserah. Jika saatnya tiba, kamu tidak ingin mati, kamu bisa mencariku. Aku mungkin bisa membantumu. Hei, jangan salahkan aku kalau tidak kuberitahu gajimu bulan ini, karena tidak sampai sebulan. Jangan harap dapat sepeser pun. Tidak masalah. Aku sudah memberikan platinumnya padamu. Kamu
Orang terkaya di Jiangcheng, San Changqiu, terkena stroke mendadak. Saat ini sedang dalam penanganan darurat. Kondisinya kritis. Keluarga San di Jiangcheng menawarkan hadiah 10 juta untuk mengumpulkan dokter ternama. Keluarga San di Jiangcheng mungkin bisa menjadi target yang bagus. Masa depan itu seperti transaksi. Apa yang kamu berikan, itulah yang akan kamu dapatkan. Dan aku sudah siap. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, dasar. Ya ampun. Inikah kekuatan keluarga San. 4 dokter sakti Jiangnan. Semuanya berkumpul. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sekali lagi terima kasih. Karena bersedia menyelamatkan ayah saya. Terima kasih. Tuan San terlalu sungkan. Menyelamatkan nyawa itu darurat. Cepat bawa saya menemui Tuan Besar. Baik. Silakan semuanya. Sepertinya penyakit Tuan Besar memang sangat parah. Entah apakah 4 dokter sakti ini bisa menyelamatkan nyawa Tuan Besar. Tuan San, Tuan Besar, sudah diambang kematian. Bahkan jika dewa sekalipun yang datang, mungkin tidak bisa menolong lagi. Dokter O, saya mohon, selamatkan ayah saya. Keluarga San kami bersedia membayar harga apapun. Bukannya saya tidak mau menolong, tapi dokter juga punya batasan. Sudah di luar kemampuan kami. Tuan Besar sudah, takdir tak bisa dilawan. Menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang kalian. Hanya agar kalian melihat kakekku sekarat. Maafkan ketidakmampuan kami. Kami mohon kepala keluarga San segera mempersiapkan pemakaman untuk beliau. Keluarga lain di kota Jiang sudah mengincar kita. Jika terjadi sesuatu pada kakek, keluarga San kita akan hancur. Bahkan 4 tabib sakti pun tidak berdaya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Beritahu semua anggota keluarga. Mulai hari ini, keluarga San tutup pintu rapat-rapat. Lepaskan semua aset industri. Ayah, ini adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga San kita. Haha, apalagi yang bisa dilakukan? Kecuali kakekmu pulih kembali. Jika tidak, keluarga lain dengan sangat mudah bisa menghancurkan keluarga San sampai berkeping-keping. Sepertinya kalian semua sedang dalam masalah. Hidup dan mati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah transaksi baru. Kalian pikir kematian adalah akhir, tapi di mata orang tertentu, itu hanyalah sebuah jual beli yang adil. Siapa kau? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa kubawa untuk kalian. Tuan Besar San, jika ingin tetap hidup, bukannya tidak mungkin. Anak muda, jangan bicara sembarangan. Tuan Besar San sudah diambang maut. Atas dasar apa kau berani sesumbar di sini? Takdir hanyalah ciptaruhan di tangan si kuat. Dan aku kebetulan memegang kunci untuk mendobrak takdir. Siapa kau? Ini area terlarang keluarga San. Siapa yang membiarkanmu masuk? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah aku bisa membantu keluarga San. Dari mana asal orang gila ini? Beraninya meracau di sini. Pengawal, bawa dia pergi. Berhenti. Sepertinya di keluarga San ini masih ada orang yang pintar.
Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan untuk membantu kami. Kau harus tahu, keluarga San adalah keluarga elit papan atas di Jiangnan. Jika kau hanya membual, konsekuensinya mungkin takkan sanggup kau tanggung. Jika dia mati, berapa lama lagi keluarga San bisa bertahan? Kekayaan, kekuasaan, hanyalah fata morgana belaka. Apa yang kau bicarakan? Beraninya kau menyumpahi kakekku. Kau percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Pengawal, diam. Sudah kukatakan. Aku datang untuk membantu keluarga San kalian. Maafkan saya tidak mengenali Anda. Mohon ampuni ketidaktahuan saya. Mohon selamatkan ayah saya. Keluarga San rela memberikan segalanya untuk membalas budi Anda. Untunglah, masih sempat. Apakah kalian sudah siap untuk menyambut harga dari sebuah kelahiran kembali? Tuan, asalkan bisa menyelamatkan ayah saya, apapun harganya, keluarga San kami sanggup menanggungnya. Harganya bukanlah emas atau permata biasa. Apapun yang Anda minta, akan saya setujui. Bahkan jika harus jatuh miskin, saya tidak akan menyesal. Tuan, maaf jika saya lancang. Tuan Besar San sudah sakit parah. Denyut nadinya lemah. Tanda kehidupannya sudah putus. Bahkan jika dewa turun sekalipun, sulit untuk menghidupkannya kembali. Apa Anda benar-benar yakin? Hanya menyalakan kembali api kehidupan. Bagiku, itu hal yang sangat mudah. Saya ingin tahu, Anda murid dari tabib ternama yang mana? Saya sudah bertahun-tahun mengobati orang. Sudah melihat banyak orang. Tapi belum pernah melihat seseorang seperti Anda. Tabib sakti yang begitu muda. Aku bukan dokter. Aku adalah seorang pedagang. Khusus melakukan bisnis barter barang. Segala sesuatu ada harganya. Nilai sebuah nyawa tergantung pada seberapa banyak yang rela kau korbankan. Pedagang apa? Kulihat kau hanya penipu. Nyawa kakekku sangat berharga. Kau mau tukar dengan apa? Diam kau. Tuan, jangan khawatir. Keluarga San kami, meski tidak sekaya negara, tapi harta kami cukup melimpah. Asalkan bisa menyelamatkan ayah saya. Berapapun uang yang Anda minta, akan saya berikan. Kepala keluarga San, saya harus mengingatkan Anda. Tuan Besar sudah sakit parah. Jika membiarkan orang lain mengobatinya sembarangan, mungkin malam ini pun beliau tidak akan bertahan. Saya belum pernah melihat ada orang yang bisa menukar nyawa sebagai alat barter. Ini benar-benar omong kosong. Lebih baik biarkan 4 tabib sakti. Aku bisa menyelamatkannya. Tapi harus ditukar dengan sesuatu yang setara. Nilai sebuah nyawa tidak akan pernah bisa diukur dengan uang. Tuan, mohon jelaskan, apa sebenarnya yang harus kami berikan? Waktu, ingatan, perasaan, bahkan jiwa. Konyol. Mana ada hal sekonyol itu di dunia ini? Kau hanya menghasut orang. Konyol. Di mata kalian, kematian adalah akhir yang mutlak. Tapi di mataku, itu hanyalah sebuah transaksi yang adil. Kehidupan, nasib, karma, semuanya ada dalam kendaliku. Bicaramu sangat tinggi, tapi itu hanya trik tipuan. Jika kau mampu, buktikan dan obati dia. Kesempatan hanya datang sekali. Hak memilih ada di tangan kalian. Jika kalian tidak percaya, aku akan segera pergi. Tapi nyawa Tuan Besar San akan berakhir malam ini. Tuan, ini ada 100 juta tunai. Asalkan Anda mau membantu. Terlepas dari apakah ayah saya selamat atau tidak, uang ini akan menjadi milik Anda. Ini adalah ketulusan keluarga San kami. Uang sekecil ini ingin ditukar dengan nyawanya. Kalian terlalu naif. Kau penipu. Jangan terlalu serakah. Uang sebanyak ini cukup untuk membeli nyawamu. Kepala keluarga San
Saya sudah lama di dunia medis. Belum pernah melihat orang yang bisa mengubah takdir. Kecuali dia adalah dewa. Bagaimana kau tahu? Kalau aku bukan dewa yang kau maksud. Dewa. Kau ini sudah gila ya? Bicara sembarangan di sini. Kau percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Diam. Mohon Tuan beri petunjuk. Sederhana saja. Aku ingin kesetiaan keluarga San. Kau benar-benar cari mati. Kau benar-benar anak kurang ajar. Dia masih kecil dan bodoh. Tuan, mohon ampuni dia. Jika bisa menyelamatkan nyawa ayah saya, keluarga San bersedia setia kepada Anda, tanpa ada niat lain. Tanda tangani kontrak jiwa ini. Mulai sekarang keluarga San akan setia turun-temurun, dan tidak akan pernah berkhianat. Jika berani melanggar, jiwa dan raga akan musnah, dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Biar aku yang tanda tangan mewakili keluarga. Kau tidak cukup kualifikasi. Lalu siapa yang bisa? Hanya San Changqiu sendiri yang bisa mewakili keluarga San. Mewakili ayah. Ayah tidak boleh tanda tangan. Kakek belum setuju melakukan hal ini. Sama saja dengan menjual keluarga kita kepada penipu ini. Benar, Tuan San. Anda harus berpikir dua kali. Asal-usul orang ini tidak jelas. Metodenya sangat aneh. Jika terjadi kesalahan, selama proses pengobatan, Anda akan menjadi pendosa bagi keluarga San. Jika kau tidak percaya, kau tidak perlu menandatanganinya. Kesempatan hanya datang sekali. Pilihan ada di tanganmu. Kontrak telah ditandatangani. Mulai sekarang, seluruh anggota keluarga San, selama 100 tahun ke depan, akan menjadi pelayanku. Jika berani melanggar, jiwa kalian akan musnah, dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Kami bersedia setia kepada Tuan. Tolong selamatkan nyawa ayahku. Atas namaku, kuberikan padamu, San Changqiu, 3 tahun masa hidup. Sudah kuduga kau itu penipu. Akan kubunuh kau sekarang juga. Ini, bagaimana mungkin? Ayah. Ayah, akhirnya Anda bangun. Syukurlah, Ayah. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa terasa begitu ringan? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Denyut nadi Tuan besar. Begitu stabil dan kuat. Aliran darahnya penuh. Bahkan lebih kuat dari orang muda. Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Ayah, syukurlah. Apa yang terjadi padaku? Ayah. Tuan Qin menggunakan kekuatannya untuk menarik Anda kembali dari ambang kematian. Sekelompok dokter gadungan. Semuanya. Silakan pergi. HMPH. Ayo pergi, pergi. Terima kasih, Tuan Qin, atas bantuan penyelamatan nyawa ini. Keluarga San takkan melupakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh keluarga San bersumpah setia kepada Tuan Qin. Jika berkhianat, biarlah langit dan bumi membinasakan kami. Kami bersumpah setia kepada Tuan Qin. Jika melanggar, kami siap menerima hukuman langit. Kakek. Kakek, Anda sudah bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Wan Er, berlututlah. Mulai sekarang, Tuan Qin adalah tuan dari keluarga San kita. Seluruh keluarga San akan mematuhi setiap perintah Tuan Qin. Xiao Wan,
Xiaowan memberi hormat kepada Tuan Qin. Bagus. Kesetiaan kalian. Aku terima. Tapi ingatlah, kontrak telah ditandatangani. Jika berani melanggar, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kalian tanggung. Kami bersumpah setia kepada Tuan Qin. Bangunlah. Wan Wan, mulai sekarang, kau akan mengikuti di sisi Tuan Qin. Layani Tuan Qin dengan baik. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Kau mengerti? Kakek menyuruhku mengikutinya. Atas dasar apa? Aku ini lulusan elit dari Harvard. Bagaimana bisa aku diam? Ini adalah perintah kakek. Identitas dan kemampuan Tuan Qin bukanlah sesuatu yang boleh kau pertanyakan. Bisa melayaninya adalah keberuntunganmu dan juga kehormatan bagi keluarga San kita. Baik, kakek. Tuan Qin, meskipun cucuku ini kurang berbakat, tapi untuk mengikutimu sebagai pelayan suruhan, kurasa dia masih layak. Kuharap Anda tidak keberatan. Kakek pasti sudah pikun. Aku ini lulusan elit dari Harvard. Dia menyuruhku mengikuti orang ini sebagai pelayan suruhan. Ini benar-benar penghinaan bagiku. Kelihatannya lumayan. Bolehlah. Bagus sekali. Tuan Qin bersedia menerima Wan Er kami. Itu adalah keberuntungan Wan Er. Dan juga kehormatan bagi keluarga kami. Cepat. Ucapkan terima kasih pada Tuan Qin. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Wan Er, cepat ikuti dia. Ingat, perkataan Tuan Qin adalah titah raja. Jangan ada kelalaian sedikit pun. Jika tidak, jangan salahkan kakek. Jika tidak mengakuimu sebagai cucu lagi. Ayah, pergilah. Dengarkan kakek. Cepat pergilah. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang, Tuan Qin adalah segalanya bagi keluarga San. Kata-katanya adalah hukum. Semua orang harus patuh tanpa syarat. Jika tidak, akan diusir dari keluarga San. Dan tidak boleh kembali selamanya. Baik, ayah. Akan segera aku atur. Kemampuan Tuan Qin bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh manusia biasa seperti kita. Jika keluarga San bisa mendapatkan perlindungannya, keluarga San kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wan Wan, kau harus mengerti niat tulus kakek. Tuan Qin, bagaimana Anda menyelamatkan kakek? Aku benar-benar ingin tahu. Bukan menyelamatkan, tapi transaksi. Tuan Qin. Tuan Qin, mohon tunggu sebentar. Tabib Ou, ada apa? Cara Anda menolong Tuan Besar San benar-benar luar biasa. Aku, Ou Fang Weng, telah berpraktik medis selama puluhan tahun. Tapi belum pernah melihat metode yang melawan takdir dan mengubah nasib seperti ini. Apakah Anda seorang dewa? Jika tidak, bagaimana mungkin mengubah orang yang hampir mati menjadi sehat kembali dalam sekejap? Aku bukan dewa. Lalu, mungkinkah ilmu medis Anda diajarkan sedikit kepadaku? Aku bersedia membayar harga apapun, asalkan Anda mau memberi petunjuk. Aku bersedia memberikan segalanya. Sudah kukatakan, aku bukan dokter. Aku adalah seorang pedagang. Yang kulakukan adalah bisnis barter barang. Segala sesuatu di dunia ini bisa diperdagangkan. Kalau begitu kita bisa bertransaksi. Asalkan Anda mengabulkan permintaanku. Aku bersedia memberikan segalanya. Boleh. Tapi, apa yang akan kau tukarkan? Aku bersedia setia kepada Tuan Qin. Mulai sekarang, aku, Ou Fang Weng, adalah orangmu. Siap diperintah kapan saja. Pemimpin dari 4 tabib sakti. Di Jiangnan, Tabib Ou ternyata juga ingin setia kepadanya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa bahkan Tabib Ou begitu segan dan hormat padanya? Kesetiaanmu tidak ada artinya bagiku. Asalkan Tuan mau mengabulkannya. Kekayaan, status, reputasi. Semua itu tidak aku butuhkan lagi.
Mohon Tuan berikan aku ilmu medis yang tiada tara. Tidak cukup. Kalau begitu aku tukar dengan nyawaku. Asalkan bisa mendapatkan ilmu medis itu. Berkurang berapa tahun pun usiaku. Aku bersedia. Sisa umurmu hanya tinggal 2 tahun. Itu juga tidak cukup. 2 tahun. Bagaimana mungkin hanya tinggal 2 tahun? Ini tidak mungkin. Mana mungkin? Orang macam apa yang bisa melihat sisa umur dalam sekali lirik? Mungkinkah dia seorang penipu? Tapi, dia baru saja menyelamatkan kakek. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan khusus? Mungkinkah? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan lagi? Sepertinya, seumur hidupku ini, aku takkan pernah menjadi tabib sakti. Tunggu. Di tubuhmu, ada satu hal yang bisa ditukarkan. Hal apa itu? Asalkan aku punya, pasti akan kuberikan. Hal ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Aku yakin, asalkan bisa menjadi tabib sakti yang sesungguhnya, segala milikku yang lain boleh diambil. Bagus. Jika demikian, maka aku akan mengabulkannya. Tuan Qin, asalkan bisa mendapatkan ilmu medis yang luar biasa. Jangankan 1 hal, 10 atau 100 hal pun. Aku bersedia. Mohon Tuan katakan dengan jelas. Hal yang paling berharga bagimu, bukanlah kekayaanmu, bukan pula keahlian medismu, melainkan yang tersimpan di lubuk hatimu, yaitu waktu yang kau habiskan bersama mendiang istrimu, Alian. Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Masalahku dengan Alian tak pernah kuceritakan pada siapapun. Hal yang aku ketahui jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Bagaimana kau mau menukar kenangan itu dengan keahlian medis tingkat tinggi? Apakah kau bersedia? Jangan, jangan. Aku tidak mau. Itu adalah Alian. Satu-satunya kenangan yang tersisa bagiku. Jika itu semua hilang, apa gunanya aku hidup? Tuan Qin, bisakah ditukar dengan hal lain? Hal-hal lain milikmu. Bagiku, sama sekali tidak berharga. Menukar kenangan dengan keahlian medis. Apa ini bukan sekadar dongeng belaka? Orang ini, sebenarnya siapa dia? Kenapa dia bisa membaca hati orang? Bahkan, tahu masa lalu tabib Dewa O. Jika begitu, lupakan saja penukarannya. Tuan Qin. Alian, jangan salahkan aku. Tuan Qin, asalkan aku bisa mendapatkan keahlian medis itu, aku rela melepaskan apapun, sesuai keinginanmu. Kemarilah, mari bertransaksi. Sayang, jangan terlalu lelah. Kesehatanmu lebih penting. Tidak apa-apa. Panci obat ini harus kupantau sendiri. Alian, tahukah kau? Asalkan kita berhasil meneliti satu bahan obat ini lagi, kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Aku percaya padamu. Kau pasti akan menjadi dokter paling hebat di dunia ini. Alian, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku jelas-jelas seorang dokter. Tapi bahkan orang yang paling kucintai pun tidak bisa kuselamatkan. Tidak apa-apa. Di hatiku, kau selalu menjadi dokter yang terbaik. Berjanjilah padaku. Jangan menyerah, ya. Alian. Alian. Sekarang kau adalah tabib dewa nomor 1 di dunia ini. Terima kasih, Tuan Qin. Tapi sepertinya aku melupakan beberapa hal. Melupakan beberapa hal.
Dia benar-benar lupa. Kenangan-kenangan itu lenyap begitu saja. Qin Zi, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenangan. Ternyata memang kekuatan yang paling murni. Tetua OU sekarang benar-benar telah menjadi tabib dewa nomor 1 di dunia. Tentu saja, di dunia ini tidak ada orang yang memiliki keahlian medis lebih hebat darinya. Namun apa? Dia mendapatkan keahlian medis, tapi kehilangan akar sebagai tabib. Akar sebagai tabib. Belas kasih. Seseorang yang bahkan kenangan akan cinta sejatinya pun sanggup ia buang. Hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi tidak bisa menyembuhkan hati manusia. Hei, kau mulai berteka-teki lagi. Kau benar-benar mengira dirimu itu seorang filsuf. Nanti kau juga akan mengerti. Sudahlah. Sekarang mari kita lanjut berbisnis. Berbisnis. Mungkinkah masih ada orang yang lebih aneh daripada tetua OU? Segala sesuatu di dunia ini adalah bisnis. Selama manusia masih memiliki hasrat, pintuku akan selalu terbuka. Kenapa kau datang ke tempat seperti ini? Transaksi apa yang mau dilakukan? Tidak ada orang baik di sini. Disinilah hasrat paling banyak berkumpul, dan paling mudah untuk bertransaksi. Lihat, hasrat mereka membara seperti api. Kegelapan mereka sendiri. Hasrat, kenapa aku tidak melihat apa-apa? Itu karena kau belum belajar cara melihatnya. Wan, kenapa kau datang ke tempat seperti ini? Ini bukan tempat untukmu. Tuan Qin, ini adalah Yao Chengye, tuan muda keluarga Yao dari kota ajaib. Saat kuliah dulu, dia selalu menggangguku. Dia orang yang merepotkan. Wan, siapa si imut ini? Berpakaian seperti monyet begini. Memangnya layak datang ke sini? Yao Chengye, jaga bicaramu. Ini adalah Tuan Qin. Tuan Qin. Hahaha. Bocah. Tahu siapa aku? Berani-beraninya mendekati Wan. Kau sudah bosan hidup, ya? Kau. Tatapan apa itu? Jika ada sesuatu yang kau inginkan, kau bisa bertransaksi denganku. Berbisnis denganmu. Memangnya kau levelku? Kecuali jika kau bertaruh denganku. Mari lihat di pertandingan berikutnya. Siapa yang akan menang? Boleh. Aku pilih Taisan. Aku pilih dia. Seseorang yang kalah 10 kali berturut-turut. Kau yakin tidak salah pilih? Jika dia bisa bertahan 1 ronde saja, aku akan menganggapmu menang. Dia akan menang. Baik. Kalau begitu setuju. Siapapun yang kalah harus berlutut dan bersujud pada lawannya. Berani tidak? Terserah kau saja. Bagus. Tuan Qin, Taisan itu adalah peserta terkuat di sini. Orang yang kau pilih itu sepertinya bukan tandingannya. Kemenangan tidak pernah ditentukan hanya dari penampilan luar. Hajar dia sampai mati. Wah, bocah. Sepertinya selera pilihanmu biasa-biasa saja, ya. Orang seperti ini tidak layak berdiri di atas ring. Gawat, Taisan adalah juara 10 kali. Jika terus begini, dia pasti akan kalah telak. Dia tidak akan kalah. Dia membutuhkan kemenangan. Sama seperti manusia butuh bernapas. Taisan, apa kau belum makan? Aku tidak ingin melihatnya. Berdiri di atas ring. Taisan, habisi dia untukku. Aku yang tanggung jawab apapun yang terjadi.
Apa kali ini aku akan mati? Maafkan aku, adik. Aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menang. Kakak, apa kau akan pergi bertinju lagi? Ya, kali ini pasti menang. Setelah dapat uang, aku akan mengobati penyakitmu. Jangan pergi. Aku takut kau terluka. Jangan khawatir. Pasti akan menang. Pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Kau harus hati-hati. Taisan, bunuh dia. Hajar dia. Hajar dia sampai mati. Diam. Kau manusia atau hantu? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, kau masih punya janji yang belum ditepati. Aku sudah berjanji pada adikku. Aku tidak boleh kalah. Aku harus menang. Kalau begitu bangkitlah. Dan penuhi janjimu. Kau masih ingin memenangkan pertandingan ini. Dan menyelamatkan adikmu. Aku ingin menang. Aku harus menang. Mulai hari ini, kau setia kepadaku. Menjadi kontraktorku. Apakah kau bersedia? Aku, Sang Tuo, bersedia setia kepadamu. Transaksi tercapai. Aduh, apa-apaan serangannya itu? Mustahil. Benar-benar mustahil. Kalian pasti curang. Hasilnya sudah ditentukan. Sekarang penuhi taruhanmu. Taruhan apa? Cuma pertandingan tinju sampah. Tidak sah. Kau mau ingkar janji. Tuan Muda Yo. Kalau kalah, akui saja. Penuhi janjimu. Memangnya kau siapa? Beraninya memerintahku. Aku ini dari keluarga Yo. Tuan muda keluarga Yo di Shanghai. Coba saja sentuh aku kalau berani. Diam. Tuan muda Yo. Kau ini benar-benar baru akan menyesal. Setelah melihat liang lahat, Sang Tuo, lakukan. Berani kau. Aku tuan muda keluarga Yo. Sentuh aku sedikit saja. Kalian semua akan mati bersamaku. Tuan muda Yo. Dulu kau begitu sombong dan berkuasa. Tapi sekarang, malah seperti anjing gelandangan. Sungguh konyol. Berlutut. Minta maaf. Tuan Qin, bagaimana kalau lupakan saja? Keluarga Yo sangat berkuasa di Shanghai. Hanya karena masalah kecil ini, berurusan dengan mereka, itu tidak sepadan. Hutang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Tidak ada seorang pun yang boleh berutang padaku. Hari ini aku tetap akan pergi. Kau pikir, dengan kemampuan kalian yang seberapa ini, bisa menghentikanku? Mimpi saja. Minggir. Atau jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Berlutut. Petarung bau kencur. Beraninya kau menghalangiku. Kau tahu tidak siapa aku. Tuan Qin. Masalah ini akan jadi gawat. Jika keluarga Yo membalas dendam, konsekuensinya tak terbayangkan. Dia tidak punya hak untuk membalas. Jika kau pintar, minggirlah. Akan kubayar kau 10 kali lipat. Ikutlah denganku. Kujamin hidupmu akan mewah. Berlutut. Cari mati kau. Aduh. Lepaskan. Lepaskan aku. Mau berlutut tidak? Berlutut? Berlutut. Aku berlutut. Qin Zi, kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku. Kemarahan keluarga Yo tidak akan sanggup kau tanggung. Hutang harus dibayar. Sebab dan akibat akan berputar. Tak ada yang bisa lari. Soal kemarahan keluarga Yo, HMPH, di mataku, itu hanyalah perlawanan semut yang sia-sia. Baik. Qin Zi, akan kuingat kau. Urusan kita belum selesai hari ini.
Sekarang sudah boleh, kan? Pergilah. Segera cari orang. Aku ingin mereka mati. Tuan Qin, sebelum aku mengabdi padamu, bolehkah aku ke rumah sakit sebentar? Sang Tuo, apa kau terluka? Kenapa tidak bilang tadi? Bukan aku, tapi adikku. Dia menderita penyakit aneh. Dokter bilang dia sudah sekarat. Pertandingan hari ini, juga demi mencari uang, untuk mengobatinya. Tunjukkan jalannya. Terima kasih, Tuan Qin. Aku mohon padamu, selamatkan adikku. Dia sudah hampir tidak kuat. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di tangan langit. Aturan dunia ini tampak kejam, namun memiliki alasannya sendiri. Tuan Qin, bisakah Anda menyelamatkannya? Hidup seseorang bukan diukur dari panjangnya, melainkan dari maknanya. Dia satu-satunya keluargamu. Benar, benar. Asalkan dia bisa hidup, aku rela memberikan segalanya yang kupunya. Dia masih memiliki kemurnian. Garis takdirnya seharusnya berakhir di sini. 3 jam lagi, napas kehidupannya akan benar-benar terputus. Sayang sekali. Tuan, Anda pasti punya cara. Aku mohon selamatkan dia. Aku akan melakukan apapun. Menyelamatkannya bisa saja, tapi bayarannya adalah menukar sisa kemurniannya dengan 30 tahun umur tambahan. Kau baik-baik saja. Kau pasti lapar, kan? Makanlah sesuatu dulu. Nanti kakak bawa ke rumah sakit. Ah, apa yang mau kau lakukan? Kak, aku bersedia. Aku ingin tetap hidup. Tuan Qin, lakukan transaksinya. Terima kasih, Tuan Qin. Bagaimana perasaanmu? Kak, aku merasa baik. Lebih baik dari sebelumnya. Ah, Enya. Bagaimana bisa kau? Kak, aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari dulu. Kemurnian adalah belenggunya. Harganya adalah kehidupan baru. Sang Tuo, inilah pilihanmu. Bagaimana kau bisa berubah menjadi begitu kejam? Dulu kau bahkan tidak tega menginjak semut sampai mati. Dunia ini tidak butuh belas kasihan. Hanya dengan menyingkirkan rintangan, kita bisa bertahan hidup. Tuan Qin, bisakah adikku kembali seperti semula? Ningning yang suka tertawa dan menangis, yang polos dan baik hati. Bisakah dia kembali? Sekali transaksi dimulai, tidak akan bisa dibatalkan. Kemurniannya telah hilang selamanya. Ini bukan adikku yang seharusnya. Dia begitu murni, begitu baik hati. Sang Tuo, setidaknya adikmu masih hidup. Selama masih hidup, masih ada harapan. Kak, bukankah hidup itu bagus? Dulu aku hanya bisa berbaring menunggu mati. Tidak bisa melakukan apapun. Sekarang, setidaknya aku bisa melindungi diri. Dan melindungimu. Aku hanya tidak ingin kau menjadi seperti ini.
Tak ingin kau kehilangan kemurnian itu. Kehangatan itu. Kak, kemurnian tak bisa menyelamatkanku. Juga tak bisa menyelamatkanmu. Kenyataan memang sepahit ini. Kau benar. Asalkan kau hidup, semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun rupamu nanti, kau selamanya adalah adikku. Ah. Tuan Qin, Nona San. Ada belasan orang di luar. Kita tidak bisa melawan mereka langsung. Pasti. Sepertinya di luar sudah tidak ada suara. Tidak apa-apa. Aku hanya menghentikan waktu saja. Lalu para pembunuh itu, siapa yang mengirim mereka? Mungkinkah Yao Chengye? Itu tidak penting. Kita harus pergi. Ning, apapun yang terjadi, kakak akan selalu bersamamu. Meskipun kau berubah, kau tetaplah adik yang paling kusayangi. Ayo jalan. Jangan buang-buang waktu. Tuan Qin, ini semua perbuatan Anda. Mereka ini hanyalah sekumpulan semut. Dalang yang sebenarnya adalah orang lain. Tuan Qin, jangan khawatir. Aku akan segera mengatur orang-orangku untuk menyelidikinya. Halo, Ayah. Ya, kelompok pembunuh itu masuk melalui jalur keluarga Yao untuk datang ke Jiangcheng. Yao Chengye. Kali ini dia benar-benar bertekad untuk membalas dendam pada Tuan Qin. Aku mengerti. Ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan Qin. Ya. Lalu satu lagi. Tuan Qin adalah tamu kehormatan keluarga San kita. Dia juga harapan kita. Apapun yang dia minta padamu, kau harus memenuhinya. Bahkan jika harus menemaninya tidur, kau juga harus menyetujuinya tanpa ragu. Ayah, apa yang ayah katakan, Tuan Qin sangat penting. Bagi keluarga San kita, kau harus mengerti tanggung jawabmu. Baik, Ayah. Sudah ketemu. Tuan Qin. Itu Yao Chengye. Dia tidak terima dengan kejadian itu. Jadi dia membalas dendam. Sudah kuduga. Yao Chengye adalah tuan muda dari keluarga Yao di kota ajaib. Dia terkenal sangat pendendam. Akan sangat merepotkan jika dia mengincarmu. Saran saya, segera hubungi kakek saya. Biar beliau yang turun tangan. Menghubungi kepala keluarga Yao, Yao Hongtu, untuk bernegosiasi. Dengan begitu, mungkin bisa meredam balas dendam Yao Chengye. Tidak perlu serepot itu. Tuan Qin, saya akan berusaha memenuhi keinginan Anda. Apapun kebutuhan Anda, saya akan. Sanwan, kenapa kau terlihat agak aneh? Tidak, aku cuma agak gugup. Tidak, aku cuma agak gugup. Katakan padaku, di mana Yao Chengye tinggal? Tuan Qin, apakah Anda ingin mencari Yao Chengye sendiri? Ada beberapa hal yang lebih aku suka. Selesaikan sendiri. Tuan Qin, Yao Chengye sekarang ada di villa keluarga Yao di Jiangcheng. Tempat itu dijaga sangat ketat. Sepertinya, itu bukan tempat yang bisa kita masuki dengan mudah. Sang Tuo, ikut aku. Baik, Tuan Qin. Tuan Qin, bagaimana kalau tunggu kakek saya datang, lalu kita pergi bersama. Yao Chengye itu orangnya sangat licik. Dia mungkin tidak akan mau menemuimu. Lagi pula, villa keluarga Yao
berada di wilayah inti mereka. Pergi ke sana tanpa persiapan. Terlalu berbahaya. Dia tidak punya hak untuk menolakku. Anda tidak berniat membunuhnya, kan? Tuan Qin, tunggu. Anda tidak boleh pergi. Yao Chengye tidak boleh mati. Jika dia mati, keluarga Yao tidak akan tinggal diam. Urusannya akan jadi sangat rumit. Keluarga Yao itu sarang penyamun. Sehebat apapun Anda, janganlah bertindak gegabah. Tuan Qin adalah dewa. Keluarga Yao lah yang harus khawatir. Satu lagi yang sudah dicuci otak. Sehebat apapun dia, tidak seharusnya percaya diri secara buta begini. Aku harus lapor pada kakek. Kakek, bukankah Tuan Qin terlalu impulsif? Villa keluarga Yao penuh dengan ahli. Jika kita tidak segera bertindak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua pasukan menuju villa keluarga Yao. Ayah, keluarga Yao bagaimanapun adalah keluarga elit papan atas di kota ajaib. Bukankah sebaiknya kita gunakan cara halus dulu sebelum kekerasan? Jika kita menyinggung keluarga Yao, akibatnya tidak terbayangkan. Bodoh. Keluarga San sekarang hanya setia kepada Tuan Qin. Siapapun yang merugikan Tuan Qin adalah musuh bebuyutan keluarga San. Bahkan keluarga Yao sekalipun. Tidak terkecuali. Baik, ayah. Sang Ning, apa kau tidak khawatir sedikit pun? Itu villa keluarga Yao, loh. Tuan Qin adalah dewa. Keluarga Yao lah yang harus khawatir. Kalimat itu lagi. Tuan Qin, sehebat apapun dia tetap manusia. Kakek, aku juga mau pergi. Aku tidak bisa membiarkan Tuan Qin mengambil risiko sendirian. Baik, Wan Er, kau memang cucu keluarga San yang membanggakan. Pergilah. Ingat, utamakan segalanya demi keselamatan Tuan Qin. Baik, kakek. Tuan Qin, disinilah villa keluarga Yao. Masuk. Berhenti. Ini area pribadi. Dilarang masuk. Jika tidak pergi, aku akan menembak. Diam. Ini, Tuan Qin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jalan. Tuan Muda Yao, kenapa kau terus melihat ponsel? Apa ponsel itu? Lebih penting dariku. Perasaanku tidak enak. Orang-orang yang kukirim, tidak ada satupun yang memberi kabar. Tuan Muda Yao, kau ini adalah tokoh puncak dari keluarga super. Siapa yang berani menyentuhmu? Lagi pula, pengawal-pengawalmu, semuanya adalah ahli. Siapa yang bisa menerobos masuk? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Ayo, biarkan aku membantumu rileks. Kau benar. Kemarilah, sayang. Tuan muda ini sedang sangat emosi hari ini. Tuan Qin, kamar Yao Chengye ada di depan. Siapa kalian? Kalian, bagaimana kalian bisa masuk? Penjaga? Penjaga. Di mana semua pengawalku? Qin Zi, apa yang kau lakukan pada mereka? Pertanyaan itu, setelah kau mati nanti, bisa kau tanyakan sendiri pada mereka. Qin Zi, jangan macam-macam. Ini wilayah keluarga Yao. Keluarga Yao tidak akan melepaskanmu. Keluarga Yao? Di mataku, hanyalah sekumpulan semut.
Hei, jangan macam-macam. Sang Tuo, apa kau mau ikut gila bersamanya? Tuan Muda Yo, kau salah paham. Kesetiaanku hanya untuk Tuan Qin seorang. Kau. Tuan Muda Yo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Zi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Uang? Kekuasaan? Aku bisa memberikan semuanya. Apa yang kuinginkan, tidak bisa kau berikan. Yo Chengye, waktumu sudah habis. Saudara Qin, mari kita bicarakan baik-baik. Di antara kita, tidak ada dendam yang mendalam, kan? Benar, kan? Tidak ada dendam. Tuan Muda Yo, bukankah tadi kau masih mencari pembunuh bayaran untuk menghadapiku? Itu karena anak buahku yang bodoh. Aku sama sekali tidak tahu. Aku akan beri perintah sekarang untuk segera menghentikan pengejaran terhadapmu. Kenapa ini? Kenapa tidak bisa tersambung? Tidak perlu. Aku tidak akan berurusan dengan orang mati. Tuan Qin, saya salah. Saya benar-benar salah. Kelak saya tidak akan berani lagi melawan Anda. Mohon maafkan kesalahan saya ini. Lepaskan saya kali ini saja. Aku adalah pewaris keluarga Yo. Jika kau membunuhku, keluarga Yo tidak akan melepaskanmu. Jika keluarga Yo berani membalas dendam, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh keluarga Yo. Jangan bunuh aku. Kalian benar-benar mengira aku tidak punya cara untuk melindungi diri. Berani datang ke wilayahku. Qin Zi, apa kau punya nyali besar? Qin Zi, kau benar-benar mencari mati. Meskipun Sang Tuo jago bertarung, apa dia bisa lebih hebat dari pistol? Dia memang orang baik. Sayangnya salah memilih tuan. Ngomong-ngomong, Qin Zi, bukankah kau suka melihat orang berlutut? Sekarang, berlututlah padaku. Ajal sudah di depan mata, tapi kau masih belum sadar. Kalau kau tidak berlutut, aku akan membunuhnya sekarang juga. Kalau kau menembak sekarang, yang akan mati adalah kau. Hahaha. Apa kau tahu? Apa yang sedang kau katakan? Aku akan menembak sekarang. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Kau atau aku? Berhenti. Jangan berani menyakiti Tuan Qin. Jangan berani menyakiti Tuan Qin. Tuan Qin, maafkan bawahanmu karena terlambat melindungi Anda. Mohon hukum saya. Kau datang tepat pada waktunya. Kepala keluarga San dari Jiangcheng, San Changqiu. Apa kau sudah pikun? Sampai mau menjadi anjing orang lain. Bocah ingusan. Apa yang kau tahu? Tuan Qin adalah dewa. Langitnya Jiangcheng. Dia. Langit Jiangcheng. Kenapa keluarga Yo kami tidak pernah mendengar ada langit seperti itu? Itu karena kalian seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu diri. Tuan Qin, saya punya hubungan baik dengan keluarga Yo. Kesalahan yang dilakukan Yo Chengye. Bisakah jangan menyeret keluarga Yo? Asalkan dia bunuh diri. Aku bisa tidak menuntutnya. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Qin. Saya mewakili keluarga Yo berterima kasih. Sudah dengar. Kenapa belum segera bunuh diri? Gunakan kematianmu untuk meredam kemarahan Tuan Qin. Bunuh diri. San Changqiu. Apa kau sudah pikun?
Tuan Qin adalah dewa sejati. Bisa memberi keluarga You kesempatan. Itu sudah merupakan anugerah langit. Dewa sejati. Baik. Kalau begitu hari ini aku akan membunuh dewa. Kalau begitu hari ini aku akan membunuh dewa. Gila. Ya Tuhan, ini benar-benar keajaiban. Mungkinkah Tuan Qin benar-benar seperti yang dikatakan kakek, adalah seorang dewa? Kau? Sebenarnya kau ini manusia atau hantu? Pertanyaan itu, biar Raja Neraka yang menjawabmu. Jangan bunuh aku, Tuan Qin. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tuan San, selamatkan saya. Tuan San, kakek saya kan? Rekan seperjuangan lama Anda. San Changqiu. Jangan lupa, kepada siapa kau setia. Sayang sekali, siapa suruh kau menyinggung seorang dewa? Segala sesuatu adalah anugerah langit. Di kehidupan berikutnya, jangan bodoh lagi. Tuan Muda You. Urus sisanya dengan baik. Baik, Tuan Qin. Wan. Ingat, apapun yang terjadi, harus setia kepada Tuan Qin. Baik, kakek. Disinilah ban dunia lain Yidu. Mulai sekarang, tempat kalian bekerja. Ya Tuhan, aku belum pernah datang ke tempat yang begitu ajaib. Tugas kalian mulai sekarang adalah membuat dunia segera tahu tentang ban dunia lain. Tuan Qin, tenang saja. Dengan pengaruh keluarga San saya, dijamin tidak sampai 3 hari. Seluruh kalangan atas Jiangcheng akan tahu tentang ban dunia lain. Selain kalangan atas, semua lapisan masyarakat, siapapun, bisa datang ke ban dunia lain untuk bertransaksi. Orang-orang ini, serahkan padamu untuk diurus. Baik, Tuan Qin. Tuan Qin, apakah ban dunia lain benar-benar bisa memperdagangkan apa saja? Benar. Baik itu kekuasaan dan kekayaan, atau nyawa dan kesehatan, selama bisa membayar harganya. Ban dunia lain milikku, bisa memenuhinya. Tuan Qin, saya ingin meminta Anda menyelamatkan seseorang. Statusnya tinggi, pasti mampu membayar harganya. Bagus, kita berangkat sekarang. Tuan Qin, teman saya ini adalah putri tunggal Raja Kapal Jiangcheng, Long Jiang. Sejak kecil, dia menderita penyakit darah yang sangat aneh. Begitukah? Menurutku, mungkin tidak sesederhana itu. Ada apa, Tuan Qin? Xiao Wan. Ini adalah Paman Long. Ini adalah Tuan Qin. Saya sengaja mengundangnya untuk membantu mengobati Yue. Xiao Wan, niat baikmu, Paman Long hargai. Ou Fangweng, tabib Dewa Ou, sedang mengobatinya di dalam. Paman Long, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin melihat Yue. Baiklah kalau begitu. Masuklah. Tabib Dewa Ou adalah tabib terbaik di Jiangnan. Sedang menggunakan metode pengobatan baru untuk menyembuhkan penyakit Xiao Wei. Lanjutkan. Biar kulihat seberapa hebat kemampuan medis Anda sekarang.
Tabib Dewa Oh. Bagaimana keadaan putri saya? Saya menggunakan teknik jarum saya. Sudah membuka seluruh jalur nadi Nona Long. Namun saya merasa, dia sepertinya masih belum bisa sadar. Apa maksudnya? Apa maksudnya tidak bisa sadar? Hal ini saya juga kurang jelas. Koma kali ini. Sepertinya. Bukan disebabkan oleh penyakit. Bukan karena penyakit. Tabib Dewa Oh. Jangan-jangan karena Anda tidak bisa menyembuhkan putri saya. Lalu sengaja bicara ngawur. Sama sekali tidak mungkin. Saya adalah tabib dewa masa kini. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Kalau kau tidak bisa menyembuhkan putriku, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu. Oh Fang Weng benar. Jiwanya telah dibawa pergi. Ternyata begitu. Pantas saja. Nona Yue. Kenapa tidak ada tanda-tanda kehidupan? Berpura-pura jadi dukun. Xiao Wan. Ini dokter yang kau undang. Menurutku dia penipu. Pengawal. Usir penipu ini keluar. Segala sesuatu di dunia ini. Apa yang terlihat mata belum tentu benar. Tuan Long. Mengapa harus menilai benar salah dari penampilan? Jiwa yang meninggalkan tubuh. Bagaikan layang-layang putus talinya. Terlihat tidak ada jejaknya. Padahal ada caranya sendiri. Jiwa Nona Long hanya saja telah dibawa pergi secara paksa oleh seseorang. Tuan Qin benar-benar orang hebat. Sekali lihat, langsung membongkar rahasianya. Paman Long, Tuan Qin bukanlah orang biasa. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Yue. Baik. Jika kau bisa menyelamatkan putriku, aku, Long Jiang, pasti akan membalas budi dengan besar. Tidak perlu balas budi. Kedatanganku kali ini hanya untuk menyelesaikan sebuah karma. Jiwa kembali ke jiwa. Paman Long, Tuan ini adalah orang sakti. Kakek saya dulu diselamatkan olehnya. Dengan cara seperti ini, Anda bisa menyelamatkan putri saya. Saya bisa mengatasi kondisinya. Saya pernah melihat Tuan Qin beraksi. Itu memang bukan cara manusia biasa. Saya percaya dia bisa menyembuhkan penyakit Nona Long. Apa itu setengah umur keberuntungan? Itu sama sekali omong kosong. Xiao Wan, segera bawa dia pergi dari sini. Paman Long, Anda harus percaya pada Tuan Qin. Dia benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Yue. Xiao Wan, saya menghargai kakekmu. Dan demi Yue, makanya saya membiarkanmu membawa orang ini masuk. Jika kamu terus membuat keributan, jangan salahkan saya jika tidak menghormati keluarga San Mu. Manusia bodoh yang tidak sadar diri. Dia sudah kehilangan jiwanya. Tidak lama lagi akan mati. Masih berani bicara ngawur di sini. Cepat pergi dari sini. Tuan Qin, apakah benar tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Yue? Dia menolak kesepakatan itu. Long Yue pasti akan mati. Oh Fang Weng, saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan. Anda harus menyembuhkan putri saya. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Anda pikir dengan menolak kesepakatan, Anda bisa mempertahankan semua yang Anda miliki. Anda tidak tahu. Kehilangan jauh lebih besar daripada yang didapatkan. Yue, putriku, kamu tidak boleh meninggalkan ayah. Nona Long sudah meninggal. Tidak, tidak mungkin. Putriku tidak akan mati. Yue, tunggu. Tuan Qin, tolong berhenti sebentar. Ada apa? Apakah putri saya masih bisa diselamatkan? Selama Anda memberikan imbalan yang cukup, saya bisa membuat putri Anda hidup kembali. Saya bersedia bertransaksi. Saya ingin putri saya hidup. Setengah umur keberuntungan, kan? Saya berikan setengah umur keberuntungan saya. Mohon, hidupkan kembali putri saya. Itu adalah harga untuk yang tadi. Sekarang setengah umur keberuntungan Anda sudah tidak cukup. Putriku, ayah yang mencelakaimu. Seandainya tahu akan begini, mengapa harus terjadi sejak awal?
Tidak cukup. Katakan apa lagi yang Anda inginkan. Apakah nyawaku? Tambahkan 10 tahun umurku. Apakah cukup? Anda yakin? Umur manusia itu seperti air mengalir. Sekali pergi tidak akan kembali. Anda ingin menggunakan 10 tahun umur Anda sendiri untuk menukar hidupnya kembali. Apakah itu sepadan? Sepadan. Selama Anda bisa menyelamatkan putri saya bersedia membayar harga berapapun. Jika demikian, kesepakatan tercapai. Ingat, takdir itu seperti catur. Sekali melangkah tidak bisa ditarik kembali. Anda tadinya hanya punya sisa 15 tahun umur. Sekarang diambil 10 tahun. Anda hanya punya sisa 5 tahun untuk hidup. Anda yakin ingin bertransaksi? Saya yakin. Bahkan jika hanya tersisa 1 tahun umur, saya tetap bersedia. Jika demikian, mari kita mulai transaksinya. Tanda tangani nama Anda. Kontrak segera berlaku. Kontrak telah dibuat. Teknik dewa. Ini benar-benar teknik dewa. Ya Tuhan, sangat ajaib. Tuan Qin, benar-benar orang sakti. Aku benar-benar. Long Yue, bangunlah. Long Yue, bangunlah. Belum bangun. Penipu. Kembalikan nyawa putriku. Tenanglah. Tunggu sebentar lagi. Ayah, apa yang terjadi padaku? Yue, kamu sudah bangun. Syukurlah. Apakah ini nyata? Itu ayah. Syukurlah. Putriku sudah bangun. Aku merasa tubuhku sangat sehat, tidak seperti biasanya. Ayah, penyakitku, apakah sudah sembuh? Ya. Tuan Qin yang menyelamatkanmu. Tuan Qin, saya benar-benar tidak tahu diri. Sebelumnya telah salah paham pada Anda. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Kebaikan besar ini, Long Jiang, tidak akan pernah saya lupakan. Tidak perlu begitu. Ini hanyalah sebuah transaksi. Xiao Wan, Paman Long juga ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu membawa Tuan Qin, Yue kita pasti tidak akan selamat dari kematian. Katakan padaku, dengan siapa kamu melakukan transaksi? Dengan siapa kamu melakukan transaksi? Aku. Tuan Qin, apa maksudmu ini? Transaksi apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Yue, bicaralah. Tuan Qin, apa maksud dari perkataan itu? Transaksi apa? Yue, bicaralah. Aku bisa menyelamatkanmu sekali. Tapi orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Yue, bicaralah. Kamu mau membuat ayah mati cemas. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Qin, apa yang sebenarnya telah terjadi? Dia menggunakan jiwanya sendiri untuk menukar masa depan, kejayaan bisnis Anda. Yue,
Apakah ini benar? Ayah, aku takut. Aku sangat takut. Tolong selamatkan aku. Ayah. Aku takut. Tolong selamatkan aku. Ayah. Anak bodoh. Mengapa kamu sebodoh itu? Aku sudah sakit sejak kecil. Tahu bahwa hidupku tidak akan lama lagi. Apa? Seluruh armada kapal hilang di laut. Benar, Tuan. Seluruh tim pencari sudah dikerahkan, tapi belum ditemukan. Habislah. Bisnis keluarga Long selama 3 generasi akan hancur di tanganku. Seandainya aku bisa membantu ayah, itu akan sangat baik. Kamu, aku bisa membantu ayahmu, tapi kamu harus bertransaksi denganku. Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu ingin membantu ayahmu? Selama bisa menyelamatkan ayah, bahkan jika harus memberikan nyawaku, aku bersedia. Dia bilang bisa bertransaksi denganku, agar armada kapal Anda bisa kembali dengan selamat. Tapi aku harus menyerahkan jiwaku kepadanya. Demi Anda, aku pun melakukan transaksi itu. Anak bodoh, mengapa kamu sebodoh itu? Ayah lebih baik bangkrut daripada harus melihatmu celaka. Hidup dan mati sudah ada takdirnya. Reinkarnasi itu tidak menentu. Manusia selalu merasa bisa dengan kekuatan sendiri mengubah takdir. Anda tidak tahu. Takdir sudah menentukan harganya. Tuan Qin, mohon selamatkan putri saya. Saya bersedia membayar harga berapapun. Mohon, selamatkan putri saya. Saya bersedia membayar harga berapapun. Ayah. Siapa orang misterius itu? Aku tidak tahu. Saat bertransaksi, aku hanya melihat jubah hitam muncul di hadapanku. Yang lainnya, aku sudah tidak tahu apa-apa lagi. Tuan Qin, orang itu bilang tidak akan menyerah. Apa maksudnya? Aku baru saja milik Long Yue, merebut jiwanya. Pasti orang misterius itu sudah menyadarinya. Menurutmu, apakah dia akan menyerah begitu saja? Jiwa yang sudah di tangan. Tuan Qin, kumohon, selamatkan putriku. Jangan sampai orang berjubah hitam itu bawa pergi jiwanya. Tuan Qin, kumohon, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tahu aku salah. Transaksi bank dunia lain. Tidak ada yang bisa merusaknya. Tenang saja. Orang berjubah hitam itu tidak akan punya kesempatan lagi. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Ini adalah milik bank dunia lain. Bukti. Kau pegang ini. Takdir itu seperti kunci. Karma itu seperti rantai. Selama orang misterius itu muncul kembali, kau hanya perlu mengeluarkan. Aku akan muncul di saat pertama. Terima kasih, Tuan Qin. Ingat, takdir tidak pernah gratis. Segala sesuatu ada harganya. Hari ini aku menyelamatkanmu. Hanya karena kau masih ada karma yang belum terselesaikan. Jika kau bertransaksi lagi dengan iblis, bahkan diriku sendiri, ban dunia lain, belum tentu bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Katakan, bagaimana cucuku bisa mati? Lapor Tuan. Hari itu aku melihat sendiri. Adalah seseorang yang bernama, pemuda bernama Qin Zi, membunuh Tuan Muda Yao. Ngomong-ngomong, bahkan, San Changqiu dari keluarga San Jiangcheng juga adalah itu. Bawahan yang bernama Qin Zi. Bagus sekali kau, Qin Zi. Berani menyentuh orang keluarga Youku. Sampaikan perintah. Segera kumpulkan semua orang. Jika keluarga San, jika tidak menyerahkan Qin Zi, aku pasti akan ratakan keluarga San. Baik, kepala keluarga. Tuan Qin, aku baru saja mendapat kabar. Keluarga Yao datang dengan ganas. Ingin membalaskan dendam Yao Chengye. Keluarga Yao, kau punya cara untuk mengambilnya.
Seluruh keluarga Sanku bersedia menjaga dengan nyawa. Cepat bangun. Tidak perlu seperti itu. Keluarga Yao yang kecil itu belum cukup membuatku memikirkannya. Tapi keluarga Yao datang dengan ganas. Apakah Anda benar-benar yakin? Takdir itu seperti catur. Keluarga Yao hanyalah sebuah bidak catur. Tidak akan bisa membuat keributan apapun. Tenang saja. Aku punya pertimbangan sendiri. Pemain catur yang sebenarnya ini adalah orang lain. Orang itu sudah datang. Gadis kecil, jiwamu. Malam ini aku harus mendapatkannya. Benda apa ini? Ada pergerakan di kamar nona muda. Tolong, cepat kemari. Karena sudah datang. Jangan harap bisa pergi. Kau ini orang apa? Berani merusak urusanku. Long Yue adalah pelangganku. Jiwanya. Kau tidak boleh menyentuhnya. Mencari mati. Kau dari ban dunia lain. Oh, begitu cepat sudah tahu. Sepertinya milik Wan Er. Promosinya lumayan juga. Menarik juga. Kalau begitu, tinggallah di sini. Memangnya kau bisa menangkapku? Ingin lari? Tidak semudah itu. Ingin mati? Aku akan melawanmu habis-habisan. Melawan kehendak langit. Pada akhirnya akan hancur sendiri. Orang berjubah hitam. Takdirmu. Sampai di sini saja. Katakan, sebenarnya siapa kau? Hahaha. Ban dunia lain. Kalian menganggap diri kalian sebagai eksistensi tertinggi di dunia. Sebenarnya sama saja dengan kita. Adalah sekelompok. Hanya orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya. Sebenarnya siapa kau? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan harap kau bisa mendapatkan kabar apapun. Reinkarnasi karma. Pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari perhitungan. Tuan Qin, putriku sudah tidak apa-apa, kan? Dalang utamanya sudah mati. Transaksi sampai di sini saja. Terima kasih, Tuan Qin. Menyelamatkan nyawa putriku. Aku, Long Jiang. Kelak pasti akan setia. Tuan Qin. Rela berkorban demi Tuan. Tidak akan menolak. Baik. Mulai sekarang. Harus dengan segala cara. Selidiki dengan jelas. Lencana Taiji ini. Asal-usul di baliknya. Silakan tenang, Tuan Qin. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pergilah. Tuan Qin. Pasukan keluarga Yao sudah tiba di Jiangcheng. Datang dengan ganas. Perselisihan dunia. Tidak lain adalah karena keserakahan. Karena sudah begini. Biarkan mereka melihat. Apa itu kekuatan yang sebenarnya. Takdir tidak bisa dilanggar. Karena mereka memilih jalan ini. Kalau begitu biarkan mereka menuai apa yang ditanam. Xiao Chang, cepat keluar kau. Saudara Yao, kau sungguh-sungguh ingin bermusuhan dengan Tuan Qin. Cucuku mati. Dia, Qin Zi, harus keluar untuk meminta maaf. San Changqiu, aku akan memberimu 3 jam. Serahkan Qin Zi. Jika tidak, aku akan meratakan keluarga San Mu. Jangan harap. Saudara Yao, aku sarankan jangan mencelakai dirimu sendiri. Tuan Qin adalah orang sakti. Yao Chengye, menyinggung wibawa langit, adalah cara mati yang benar.
Jika kau tetap keras kepala, hanya akan membawa kehancuran diri sendiri. Si manis, kau keras kepala. Semuanya dengarkan. Malam ini, musnahkan keluarga San. Musnahkan keluarga San. Hahaha. Aku mengerti. Tuan, sekarang keluarga San dan keluarga Yao. Perang resmi dimulai. Situasi sedang genting. Tenang saja. Keluarga Yao tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karma dunia. Semuanya sudah ada ketentuannya. Yao Hongtu keras kepala. Hanya sedang menggali kuburan sendiri. Kalau begitu, Tuan, sekarang kita adalah di sini. Masih ada ikatan duniawi. Perlu diselesaikan. Ikatan duniawi belum selesai. Kedai mie bobrok ini. Apa yang layak? Tuan menghargai. Cepat bawa ke atas. Rapikan. Tidak bisa rapi. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Masalah sekecil ini saja. Lamban sekali. Cepat bawa ke atas. Rapikan. Tidak bisa rapi. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Sudah tahu, kan? Yo, bukankah ini Qinzi? Kenapa datang ke tempatku? Datang untuk makan mie. Ada di luar. Tidak bisa bertahan hidup lagi. Kan? Mengingat dulu aku pernah. Demi jasa pernah bekerja di sini. Serahkan kedai mie ini padaku. Hari ini aku jamin kau tidak akan mati. Tuan ternyata pernah bekerja di sini. Pemilik kedai ini benar-benar tidak tahu siapa yang dihadapinya. Ci, kau pikir kau siapa? Cari mati ya. Kau berani menyumpahiku mati. Berani sekali. Berani-beraninya bersikap tidak sopan pada Tuan. Tuan sedang menyelamatkanmu. Itu adalah anugerah bagimu. Anak muda, kulihat wajahmu. Tampak seperti orang baik. Kenapa malah mengikuti orang ini? Untuk menipu orang. Orang yang picik takkan paham kebenaran. Orang bodoh takkan mengerti jalan hidup. Berhenti. Setelah terbongkar. Kau mau kabur? Ya. Qinzi. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Nyonya pemilik kedai. Kau tidak apa-apa. Nyonya pemilik kedai. Orang bodoh memang tak tahu apa-apa. Dunia hanya terpaku pada penampilan. Tanpa tahu bahwa sebab akibat sudah ditentukan. Sayang sekali. Ayo pergi. Kau tidak apa-apa. Nyonya pemilik kedai. Nyonya pemilik kedai. Tuan Qin, Anda akhirnya datang. Keluarga Yao menyerang dengan ganas. Kami menderita kerugian besar. Bahkan kakek terluka. Ayo, antar aku menemui kakekmu. Ayah, bertahanlah sebentar. Tuan Qin, sebentar lagi datang. Tuan, ayah, Tuan sudah datang. Tuan Qin, Anda datang. Meski keluarga San telah berjuang keras. Kami tidak mempermalukan Anda, Tuan. Keluarga Yao juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tuan, mohon, selamatkan ayahku sekali lagi. Kalian setia padaku. Aku tentu saja tidak akan tinggal diam. Kenapa aku bisa sembuh lagi? Tuan benar-benar sakti. San Changqiu seumur hidup ini bersumpah akan setia sampai mati. Terima kasih, Tuan Qin. Keluarga San, ikut aku. Hari ini dengan keluarga Yao. Kita bertarung sampai mati. Baik. Tidak perlu. Kalian sudah melakukan cukup banyak untukku. Serahkan saja padaku. Serbu ke dalam kediaman keluarga San. Semua orang keluarga San. Jangan sisakan satupun. Bunuh, bunuh, bunuh.
Keluarga Yo, hari ini harus musnah. Dunia sering terpaku pada kebencian, tanpa tahu bahwa kebencian pada akhirnya akan memakan diri sendiri. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan, memutus sebab akibat yang tak berujung ini. Tuan, apakah Anda butuh bantuanku? Tidak perlu. Hasilnya sudah ditentukan. Kau cukup melihat saja. Baik. Yo Hongtu, perjalananmu berakhir di sini. Keluarga San, pergilah mati. Siapapun yang tidak hormat pada Tuan, bunuh. Keluarga Yo, HMPH, tidak tahu diri. Sebenarnya siapa kau? Kenapa ikut campur urusan antara aku dan keluarga San? Yo Hongtu, bukankah kau terus-menerus meminta keluarga San menyerahkanku? Sekarang, aku sudah datang. Kau adalah Qin Zi. Kau yang membunuh cucuku. Chengye, Yo Chengye, menantang kekuasaan langit. Mati dengan pantas. Kematiannya juga adalah HMPH. Bagus. Bagus sekali. Saat ajal menjemput, kau masih berani bicara sombong. Ayo, bunuh dia. Langit dan bumi tidak kekal. Sebab akibat pasti ada balasannya. Karena kau tetap keras kepala, maka matilah. Yo Hongtu, keserakahan dan kebencian telah membutakan kedua matamu. Akhir hidupmu hari ini adalah benih yang kau tanam sendiri. Tidak mungkin. Aku, bagaimana mungkin aku kalah? Segala sesuatu di dunia ini sudah ada takdirnya. Perjalananmu berakhir di sini. Tidak. Qin Zi, aku tidak akan melepaskanmu. Kakek. Wan Er. Tuan Qin, bantuan Anda kali ini tidak hanya menyelamatkan keluarga San, tapi juga membuat kami melihat kekuatannya. Sosok seperti ini, jika bisa lebih dekat lagi. Kakek, apa maksudmu? Wan Er, kau adalah anak yang cerdas. Masa depan keluarga San ada di tanganmu. Tuan, malam sudah larut. Wan Er telah menghangatkan arak untuk Anda. San Wan, malam ini, kau sepertinya punya beban pikiran. Tuan, Wan Er hanya ingin berterima kasih atas bantuan Anda pada keluarga San. Cara berterima kasih ada banyak jenisnya. Yang kau pilih, yang mana? Tuan, Wan Er ingin menjadi wanita Anda. Hanya memohon Anda bisa terus melindungi keluarga San. San Wan, kau harus berpikir matang-matang. Bertransaksi denganku. Tidak ada jalan untuk kembali. Wan Er sudah berpikir matang. Bisa menjadi wanita Tuan adalah kehormatan bagi Wan Er. Jika begitu, maka jadilah seperti keinginanmu. Takut. Ada Tuan di sini.
Wan Er tidak takut. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa teguh tekadmu. Sudah bangun. Tuan, tadi malam. Setelah malam tadi, kau adalah milikku. Masa depan keluarga San. Aku sendiri yang akan melindunginya. Terima kasih, Tuan. Wan Er tidak akan mengecewakan Tuan. Mulai hari ini, keluarga San akan menyambut babak baru. Istirahatlah yang baik. Tuan Qin, selamat pagi. Apakah istirahat Anda nyenyak semalam? Kepala keluarga San perhatian sekali. Tadi malam, Xiao Wan sudah menjadi milikku. Mulai hari ini, dia dan keluarga San semua berada di bawah perlindunganku. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Wan Er bisa mendapatkan. Hahaha. Jika bukan karena orang besar itu memberiku giok ini, membuatku berpura-pura mati untuk meloloskan diri, aku pasti sudah mati sejak lama. Aku belum kalah. Selama aku masih hidup, permainan ini belum berakhir. Hahaha. Hahaha. Dengan darahku, membangkitkan dewa. Dengan jiwaku, menukar kekuatan. Menghadap Dewa Agung, tumbalmu. Aku sangat puas. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Mohon Dewa Agung, berikan aku kekuatan untuk membalas dendam. Aku ingin membunuh Qin Zi dengan tanganku sendiri. Untuk membalaskan dendam cucuku. Apakah kau tahu siapa Qin Zi itu? Aku tidak peduli siapa dia. Dia membunuh cucuku. Hancurkan keluarga Yao saya. Aku hanya ingin dia mati. Ingin membunuhnya. Dengan tumbal yang kau miliki sekarang. Itu masih jauh dari cukup. Mohon belas kasihan dewa. Asalkan bisa membunuh Qin Zi, aku rela memberikan segalanya. Serahkan jiwamu. Jiwaku. Kenapa? Takut? Atau jangan-jangan tekad balas dendammu hanya sebatas ini saja? Aku bersedia. Asalkan bisa membunuh Qin Zi, aku bersedia menyerahkan jiwaku. Hahaha. Seperti keinginanmu, aku berikan kekuatan tak terbatas padamu. Pergilah selesaikan balas dendammu. Hahaha. Qin Zi, kali ini, aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Hahaha. Hahaha. Inilah rasanya kekuatan. Qin Zi, ajamu telah tiba. Aku akan membuatmu merasakan
Apa itu? Keputusasaan yang sesungguhnya. Hanya dalam beberapa bulan, dari keluarga kelas 2, tiba-tiba menjadi penguasa wilayah. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bahkan beberapa konglomerat besar telah dikuasai keluarga San. Pesta kali ini, entah apa lagi, rencana besar keluarga San. Mungkin mereka ingin menegaskan posisi mereka. Lagi pula sekarang, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan keluarga San. Keluarga San kini adalah penguasa. Masa depan pasti akan lebih gemilang. Pesta sudah dimulai. Anda benar-benar tidak ingin menampakkan diri di acara seperti ini. Yang mereka butuhkan hanyalah bayang-bayang keluarga San, bukan diriku. Tapi, di hati Wan Er, Tuan adalah pemeran utama yang sesungguhnya. Tanpa Anda, tidak akan ada kejayaan. Keluarga San hari ini, kau sangat cerdas. Bisa melayani Tuan adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Wan Er. Tuan, Wan Er ingin selalu berada di sisi Anda, melayani Anda. Jadilah saja nona besar keluarga San. Hal lain tidak perlu dipikirkan. Baik, Tuan. Segala milik Wan Er adalah milik Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Pesta hari ini, pertama untuk merayakan kelahiran baru keluarga San. Kedua untuk bekerja sama dengan Anda semua, menciptakan kejayaan bersama. Anda terlalu rendah hati, kepala keluarga San. Bisa bekerja sama dengan keluarga San adalah kehormatan bagi kami. San Changqiu pandai juga bersandiwara. Kakek hanya melakukan sesuai perintah Anda. Lagi pula, dia tidak berani membangkang pada Anda. Urusan di sini akan dia atur dengan baik. Baik, aku juga akan berusaha membantu kakek. Tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tuan, malam ini, bisakah Anda menemani saya sebentar lagi? Terserah padamu. HM. San Changqiu. San Changqiu, kau manis sekali. Kau cukup pandai menikmati hidup. Yo Hongtu, untuk apa kau datang ke sini? Untuk mengambil nyawamu. Dan juga Qinzi. Dia juga harus mati. Yo Hongtu, hanya dengan kemampuanmu. Ingin menemui tuanku. Ingin menemui tuan kami. Lewati kami dulu. Hahaha. Hanya dengan kalian berdua. Berani menghalangi jalanku. Hahaha. Lemah sekali. Qinzi, kau pengecut. Keluar kau. Keluar. Yo Hongtu, ku dengar. Kau mencariku. HMPH. Qinzi, akhirnya kau berani muncul. Karena kau berani datang. Bersiaplah untuk mati. Hahaha. Jangan banyak bicara. Hari ini aku ingin melihat. Apakah kau yang mati? Atau aku yang binasa? Seperti keinginanmu. Tidak mungkin. Kenapa kau begitu kuat? Tidak mungkin. Kenapa kau begitu kuat? Kau pikir ini sudah berakhir? HMPH. Perlawanan sekaratmu tidak ada gunanya. Baik. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Teknik pengorbanan darah. Dewa sejati turun ke bumi. Yo Hongtu, dewa sejati. Saya di sini. Dia adalah Qinzi. Baik, dewa sejati.
Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Mohon Dewa Sejati, bantu saya. Kau adalah penerus baru dari ban dimensi lain. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting, kau belum pantas mengetahuinya. HMPH, pengecut yang bersembunyi. Berani bersikap lancang di depanku. Hahaha. Karena kau telah mewarisi ban dimensi lain. Hari ini aku ingin melihat, apakah kau punya kualifikasi itu. Hanya segini kemampuanmu. Berani mengujiku. Menarik. Sepertinya, kau lebih kuat dari dugaanku. Sampai di sini saja. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti ini? Kau pikir penerus ban dimensi lain bisa kau uji sesuka hati? Qin Zi, aku meremehkanmu. Tapi ini baru permulaan. Kita akan bertemu lagi. Lain kali, aku pasti akan membuatmu melihat kekuatan yang sesungguhnya. Hahaha. Dewa Sejati, Anda tidak boleh meninggalkan saya. Tuanmu sudah membuangmu. Yo Hong Tu sudah berakhir. Qin Zi, aku akan menghabisimu. Semut kecil, tidak tahu diri. Kejadian hari ini sampai di sini saja. Siapapun yang berani membocorkan setengah kata, bunuh. Kenapa? Kenapa harus putriku? Dia masih begitu kecil. Tuhan, kumohon. Aku rela menggunakan nyawaku untuk menukar nyawanya. Aku mohon, selamatkan putriku. Gunakan sisa umurmu untuk menukar nyawanya. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Asalkan putriku bisa hidup kembali. Apapun akan kulakukan. Gunakan 30 tahun sisa umurmu untuk menukar kelahirannya kembali. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Asalkan putriku bisa hidup kembali. 30 tahun umur bukanlah apa-apa. Transaksi disepakati. Ibu, ada apa denganku? Kenapa ibu jadi seperti ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu di sini. Jangan takut. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Bu, bisakah ibu berhenti mengikutiku? Aku bisa sendiri. Ibu membuatku malu. Baiklah. Ibu tidak akan mengikutimu. Jaga dirimu ya. Hati-hati. Kau menggunakan 30 tahun sisa hidupmu untuk membangkitkannya kembali. Sekarang, dia malah membencimu. Apakah kau menyesal? Aku tidak menyesal. Asalkan bisa membuat putriku hidup kembali. Aku rela melakukan apapun. Dia membenciku karena dia tidak mengerti cintaku padanya. Tapi itu tidak mengubah ketulusan hatiku padanya. Cinta, pada dasarnya adalah pengorbanan tanpa mengharap balasan. Namun dunia seringkali terpaku pada keinginan untuk memiliki dan melupakan arti memberi. Pilihanmu membuatku melihat kemurnian sifat manusia. Mungkin saja bagiku, selama putriku hidup, semua yang kulakukan itu berharga. Transaksi di dunia ini, sebagian besar, dilakukan demi mendapatkan sesuatu. Namun transaksimu justru demi memberi. Pilihan seperti itu sangat langka.
dan sangat berharga. Terima kasih, Tuan Qin. Tidak perlu berterima kasih. Transaksi, pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Kau memilih apa yang menurutmu berharga, dan aku hanya menyaksikan nilai dari pilihan itu. Tuan Qin, ada petunjuk mengenai liontin giok ini. Berdasarkan penyelidikan, liontin giok ini adalah tanda pengenal penjaga batas. Penjaga batas adalah entitas yang menjaga keseimbangan dunia. Menurut legenda, mereka mampu melintasi alam hidup dan mati, serta mengendalikan hidup dan mati. Penjaga batas. Menarik. Ternyata di dunia ini masih ada entitas seperti itu. Sepertinya dunia kita ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Tuan, apakah perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai penjaga batas? Tidak perlu. Mereka akan datang sendiri. Transaksi di bank dunia lain hanya menyangkut hati manusia, bukan rahasia langit. Tuan Qin, ada yang ingin kukatakan padamu. Qin Zi, aku menyukaimu. Bukan karena transaksi di bank, bukan juga karena kau pernah membantuku, melainkan karena kau adalah dirimu sendiri. Xiao Wan, hubungan di antara kita selalu merupakan sebuah transaksi. Jangan menganggap perasaan ini serius. Aku tidak pernah merasa ini adalah sebuah transaksi. Menyukaimu adalah pilihanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan transaksi. Hati manusia mudah berubah. Perasaan jauh lebih mudah berubah. Bagaimana kau bisa yakin bahwa perasaan ini bukan sekadar dorongan sesaat? Hati manusia memang mudah berubah, tapi ketulusan tidak akan berubah. Mungkin sekarang kau merasa perasaanku padamu belum tentu nyata. Namun aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membuktikan cintaku yang tulus padamu. San Wan, apakah kau tahu apa artinya bersamaku? Aku tahu. Aku tahu. Kau memikul misi dari bank, memikul karma dunia ini. Tapi aku tidak takut. Aku bersedia menanggungnya bersamamu. Baiklah, jika memang begitu, maka aku menerima perasaanmu ini. Benarkah? Hati manusia sulit ditebak, ketulusan sulit didapat. Karena kau bersedia untuk melangkah bersamaku, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Terima kasih, Qin Zi. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena telah memilihku dengan teguh. Dan terima kasih juga karena telah membuatku percaya bahwa cinta di dunia ini bisa mendapatkan balasan. Transaksi di dunia ini sebagian besar dilakukan demi mendapatkan sesuatu. Namun cinta yang sejati justru demi memberi. Ketulusan hatimu membuatku melihat kemungkinan yang berbeda. Apapun yang akan terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu, menemanimu selamanya.